Halo teman-teman, semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas perihal lanjutan materi minggu lalu, yaitu Analysis of Simulation Output. Minggu lalu kita sudah membahas setengah bagiannya, dan hari ini kita akan mencoba melanjutkan setengah bagian terakhir. Sebelumnya, kita akan mencoba sedikit mereview perihal materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Berdasarkan keluaran, simulasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama namanya terminating simulation, sedangkan yang kedua adalah non-terminating simulation. Contoh dari terminating simulation yang pernah kita bahas, seperti misalnya yang ada di bank. Bukanya pukul 8, kemudian tutup pada pukul 3 sore. Ya, setelah pukul 3 sore, maka sistem berakhir. Selanjutnya akan dimulai lagi dari awal pada pukul 8. Kemudian contoh lain adalah ya pasukan berwarna biru dan pasukan merah, di mana mereka mensimulasikan pertempuran. Yang duluan kehilangan 30% kekuatan, maka dinyatakan kalah. Dan simulasi pun dinyatakan berakhir. Ada juga contoh tentang perusahaan pembuat pesawat terbang, di mana produksi sebanyak 100 buah. Ketika selesai 100 buah unit, maka simulasi pun dinyatakan berakhir. Bagaimana dengan non-terminating simulation? Contoh pada non-terminating simulation adalah seperti permasalahan yang ada di pabrik. Produksi dilakukan, di mana work in process di akhir shift atau hari atau periode dilanjutkan pada shift atau hari atau periode berikutnya. Terminating simulation yang kita pelajari adalah bagaimana menentukan atau berapa banyak output yang dibutuhkan agar diperoleh estimasi keluaran yang akurat. Ada dua teknik. Pertama namanya fixed sample size. Di sini kita memperhatikan yang namanya absolute error yang sudah kita pelajari. Ada lagi yang namanya relative error. Kemudian teknik yang kedua adalah sequential procedure. Sedangkan non-terminating simulation, di sini kita akan mencari kapan kondisi steady state terjadi. Dengan demikian, kita mampu mengukur ukuran performansi sebenarnya. Nah, hari ini kita akan membahas perihal bagaimana menentukan sampel dengan teknik fixed sample size, kemudian dengan cara relative error dan sequential procedure. Dan kita lanjutkan dengan pencarian kondisi steady state pada non-terminating simulation. Oke, mari kita mulai. Nah, teman-teman perlu memahami terlebih dahulu atau kembali mengingat-ingat tentang ilmu statistika yang pernah dipelajari sebelumnya. Pastinya teman-teman pernah belajar yang namanya confidence interval, di mana confidence interval inilah yang menjadi dasar untuk menentukan ukuran sampel yang layak agar kita mampu mencari tahu atau mendapatkan ukuran performansi yang akurat. Misalnya, kita hendak membuat confidence interval rata-rata. Ya, apabila ukuran performansi simulasi kita yaitu menggunakan rata-rata, maka confidence interval rata-rata lah yang layak untuk kita perhatikan. Nah, bagaimana mendapatkan rata-rata yang akurat dengan tingkat error yang kecil? Ya, kita bisa menggunakan ide dari confidence interval ini. Ada yang namanya batas bawah dan batas atas pada confidence interval, namanya juga selang. Ada batas bawahnya, ada batas atasnya. Di mana batas bawahnya itu adalah X bar dikurang P dikali standar deviasi dibagi dengan akar N. Ya, kalau batas atas ya X bar ditambah dengan T
dikali standar deviasi dibagi dengan akar N-nya. Error yang dimaksud yaitu adalah selisih antara batas atas dengan batas bawah dibagi dengan 2. Kalau kita masukkan rumusnya, maka akan menjadi seperti ini. Kalau kita lakukan perhitungan secara matematis, maka error itu adalah T dikali dengan standar deviasi dibagi dengan akar N, seperti yang telah kita pelajari minggu lalu. Nah, Low menyebut ini sebagai half length. Ini adalah error, tapi istilah lain namanya adalah half length. Kalau kita gambarkan dalam distribusi normal yang bentuknya bell shape seperti ini, ada batas bawah, ada batas atas, di mana yang di tengah adalah modus, mean, and median, ya, yaitu sebesar mu. Nilai mu ini kita estimasi dengan rata-rata sampel. Sedangkan di sebelah kiri, area di sebelah kiri batas bawah dan area di sebelah kanan batas atas, nilainya adalah alfa per 2, error tipe 1/2. Kalau kita jumlahkan, maka ia akan menjadi sebesar alfa. Sedangkan yang di tengah ini apa? Yang di tengah itu adalah 1 minus alfa. Di mana 1 minus alfa tersebut merupakan peluang dari mu lebih besar sama dengan batas bawah dan mu lebih kecil dari batas atas. Atau kalau kita kembali melihat rumus pada batas bawah ini, maka sama aja kalau ini tadi disebut dengan half length, ya X bar dikurang dengan half length. Dan ini X bar ditambah dengan half length. Nah, seperti yang teman-teman pelajari di matematika dulu atau di kalkulus, bentuk seperti ini bisa kita jadikan harga mutlak dari X bar minus mu lebih kecil sama dengan half length. Yang artinya peluang error lebih kecil sama dengan half length, error sebenarnya lebih kecil sama dengan half length, itu adalah 1 minus alfa. Nah, yang artinya peluang error sebenarnya lebih kecil sama dengan beta itu adalah 1 minus alfa. Oke, sekarang kita akan membahas tentang fixed sample size procedure dengan memperhatikan relative error. Relative error dinotasikan dengan gamma, di mana yang namanya relative error atau gamma itu adalah selisih antara harga mutlak X bar dengan mu dibagi dengan mu. Dimana kita nggak tahu sebenarnya berapa sih besar mu ini. Nah, yang bisa kita estimasi adalah X bar. Kita coba perbesar sedikit. Saat minggu lalu, kita udah pernah nih menyinggung harga mutlak X bar minus mu. Kalau teman-teman ingat pada slide sebelumnya, maka pada slide ini X bar minus mu itu sama dengan beta. Oke. Jadi ya karena X bar minus mu sama dengan beta, kita bisa menyatakan bahwa sebenarnya gamma ini adalah ya perbandingan antara absolute error dengan rata-rata sebenarnya, yaitu rata-rata populasi. Nah,
Sebelumnya, tadi sudah kita bahas juga, beta itu ya ibarat half length, yaitu T dikali S dibagi dengan akar N. Tadi kita sudah mempelajari bahwa peluang harga mutlak dari X bar dengan selisih X bar dengan mu itu lebih kecil sama dengan beta atau yang mendekati beta, yaitu adalah 1 minus alfa. Nah, sekarang si X bar minus mu ini, kalau tadi kita lihat gitu ya, relatif error adalah X bar minus mu dibagi dengan mu. Maka di sini kita bagi dengan mu, kita tambahkan. Ya, kalau di sebelah kiri kita bagi mu, di kanan bagi mu, maka ya hasilnya akan sama aja, nilai peluangnya 1 minus alfa. Nah, akan tetapi mu ini kita nggak tahu berapa. Yang kita bisa lakukan adalah estimasi dengan X bar. Oleh karena itu, mu kita ganti dengan X bar. Nah, half length dibagi dengan X bar ini disebut juga dengan gamma. Nah, kalau kita lakukan algebra gitu ya, maka persamaan tersebut akan sama dengan yang ada di sini. Kita kurang dengan mu, kemudian tambah lagi dengan mu. Teman-teman juga pernah belajar dulu di matematika, ya persamaan ini sama dengan yang di bawah. Dan kalau kita melakukan algebra lagi, maka akan seperti yang ada di layar. Ya, 1 minus alfa itu adalah peluang dari 1 minus gamma dikali X bar minus mu lebih kecil sama dengan gamma dikali dengan mu. Atau sama saja dengan peluang X bar minus mu dibagi dengan mu lebih kecil dari gamma per 1 minus gamma. Apa artinya? Ya, artinya adalah X bar mengandung relatif error yang mendekati gamma dibagi dengan 1 minus gamma. Ya, peluangnya adalah mendekati 1 minus alfa. Jika misalnya alfa sebesar 10%, artinya lebih dari 10% kasus atau permasalahan, relatif errornya akan lebih besar dari gamma per 1 minus gamma. Misalnya, ya, gamma yang kita tentukan misalnya 10% atau katakanlah 5%. Gamma itu ibarat seperti yang pernah teman-teman pelajari dulu, adalah yang namanya tingkat ketelitian. Gitu ya. Jika seandainya gamma nilainya 5%. Gamma dibagi dengan 1 minus gamma atau 5% dibagi dengan 1 minus 5%, maka hasilnya pastinya akan lebih besar dari gamma yang nilainya 5%. Cobain deh. 5% bagi dengan 1 minus 5%. Apakah hasilnya lebih besar dari 5%? Seharusnya ya, karena pembaginya lebih kecil dari 1. Ya, gamma dibagi dengan 1 minus gamma, nilainya lebih besar tuh dari gamma. Yang artinya, peluang relatif error sesungguhnya nilainya lebih kecil sama dengan gamma dibagi 1 minus gamma aja, itu ya mendekati atau lebih besar dari 1 minus alfa. Peluangnya cukup besar. Kayak contoh yang tadi, jika menggunakan alfa seandainya 10%,
maka artinya adalah lebih dari 10% kasus relatif error sebenarnya itu ya lebih besar dari gamma per 1 minus gamma. Oleh karena itu, maka kita perlu melakukan adjusted di sini. Nah, ketika kita menggunakan relative error sebagai patokan dalam menentukan berapa ukuran sampel, maka di sini kita akan membandingkan sama seperti yang kemarin. Kita akan membandingkan dengan gamma. Tapi kalau kamu perhatikan di sini, ini ada tanda aksen. Tanda aksen ini adalah adjusted-nya. Ya, lebih baik sekarang kita menggunakan atau kita bandingkan dengan gamma per 1 plus gamma. Kenapa? Karena gamma per 1 plus gamma ini nilainya pasti akan lebih kecil dari gamma yang kita inginkan. Dan pastinya juga akan lebih kecil dari gamma per 1 minus gamma. Nah, jika kita membandingkan dengan error yang lebih kecil, seharusnya hasil simulasi kita nantinya akan jauh lebih baik, jauh lebih akurat. Dibandingkan kalau kita hanya membandingkan dengan gamma doang. Kalau kita bandingkan dengan gamma doang, maka ya peluangnya ya seperti tadi, lebih besar dari 10%. Ya, kalau misalnya alfanya 10%, ya nilai relatif error sesungguhnya itu akan lebih besar juga dari gamma per 1 minus gamma tadi. Poinnya di sini adalah ketika kita hendak mencari n, jangan bandingkan dengan gamma atau jangan bandingkan dengan gamma per 1 minus gamma. Tapi di sini kita bandingkan dengan gamma aksen, di mana nilai gamma aksen itu adalah gamma per 1 plus gamma. Di mana jika gamma aksen nilainya gamma per 1 plus gamma, seharusnya gamma aksen ini akan lebih kecil dari gamma. Artinya apa? Tingkat errornya akan lebih kecil juga. Semakin kecil nilai error, maka ya akan semakin akuratlah output dari simulasi kita. Prosedurnya bagaimana? Ya, sama seperti minggu lalu. Bedanya, sekarang di sini ada gamma aksen. Di sini kita menggunakan gamma aksen. Nah, minggu lalu kalau cuma seperti ini doang, dari definisi gamma ya, maka di sini dibagi dengan mu, ini maka kita bagi dengan X bar. Di sini juga ada X bar. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tapi hati-hati ya. Lihat di sini bahwa ada tanda aksen. Ini bukan gamma tapi ada aksennya. Ada tanda kutip. Kita kembali contoh yang lalu. Contoh yang lalu kita menggunakan fixed sample size dengan absolute error, dengan beta. Sebesar katakanlah kemarin 0,5 menit. Nah, sekarang kita gunakan dalam satuan persen. Satuan persen itu kalau kemarin beta, maka ya X bar plus minus 0,5 menit atau betanya. Kalau ini plus minus 4% dari mu-nya. Itu artinya. Nah, bagaimana caranya? Setelah kita bahas minggu lalu, di mana output dalam satuan menit kita notasikan dengan YI. Dari data, kita ketahui bahwa ukuran sampelnya sebanyak 15. Ada 15 output yang kita peroleh, di mana rata-rata dari 15 output tersebut adalah 14,862 menit. Dan nilai standar deviasinya 1,505 menit dengan variansi sebesar 2,264. Tujuan di sini adalah kita hendak mencari nilai N minimum atau ukuran sampel minimum agar kita mampu memperoleh tingkat ketelitian atau yang disebut juga dengan relative error lebih kecil sama dengan relative error yang kita
tentukan, yang kita harapkan, gitu ya. Nah, caranya pertama kita ambil terlebih dahulu sampel. Di sini kita udah punya sampel nih, udah punya 15. Kita udah dapat 15 output dari terminating simulation kita. Yang artinya, ya, dari 15 data ini akan kita gunakan sebagai fixed sample size-nya untuk mengestimasi berapa ukuran sampel yang dibutuhkan supaya hasil simulasi kita nantinya errornya akan lebih kecil atau sama dengan relatif error yang diharapkan. Gitu ya. Kalau dalam kasus ini ya berarti yang diharapkan tadi misalnya 4%. Oke, pertama kita akan coba estimasi terlebih dahulu. Berapa sih nilai I yang sudah cukup mendekati? Mendekati apa? Mendekati N paling kecil supaya ya output simulasi kita nilai relatif errornya akan lebih kecil atau sama dengan relatif error yang diharapkan. Caranya adalah kita gunakan rumus yang ada di sini, yaitu S dikali dengan Z dibagi gamma aksen dikali dengan X bar, kemudian dikuadratkan. Oke, kita coba lakukan perhitungan, tapi sebelumnya kita coba cek dulu. Saat ini relatif errornya berapa sih? Gitu ya. Dari 15 data ini, relatif errornya udah berapa? Kalau seandainya udah lebih kecil dari gamma aksen, ngapain lagi kita lakukan perhitungan, gitu ya. Jadi kita periksa dengan memasukkan nilai T, di mana I-nya besarnya adalah 15, ukuran sampel kita saat ini. Kemudian variansi dari 15 data tadi dibagi dengan I-nya berarti 15, dibagi lagi dengan rata-rata dari 15 buah output yang kita miliki. Kita masukkan, dan nilai T tersebut ya seperti yang kita bahas minggu lalu, ini bisa kita dapatkan dari tabel pada appendix tabel T.1. Tinggal kamu cari di graph freedom-nya 14, di mana gamma di sini itu bukan gamma relatif error ya. Ini ya kebetulan simbolnya sama. Ini ya itu 1 minus alfa per 2, yaitu 0,975 dapat 2,145. Atau teman-teman bisa lihat persamaan Excel atau fungsi Excel yang telah diberitahu minggu lalu. Diperoleh T-tabel 2,145. Kita masukkan 2,145 dikali dengan akar 2,264 dibagi 15 dibagi dengan 14,862. Dapatlah ternyata current relatif errornya 0,056. Padahal relatif error yang kita harapkan nilainya 4%. Pengennya sih lebih kecil atau sama dengan 4%. Tapi karena di sini kita menggunakan fixed sample size, di sini kita melakukan estimasi, ada baiknya yang kita bandingkan di sini bukanlah 4%. Tapi kita cari gamma aksen, kita cari nilai yang lebih kecil, yaitu 4% dibagi 1 plus 4%. Dapat di sini 0,038. Inilah yang kita bandingkan nantinya. Karena ternyata masih lebih besar dari 0,038 atau 3,8%, kita masih bisa mengatakan bahwa data ini masih kurang. Kurang berapa? Ya, sekarang kita coba estimasi berapa sih nilai terdekat dengan N yang pertama kali lebih kecil atau sama dengan gamma aksen. Nah, kita masukkan ke persamaan ini.
Dan di sini kita dapatkan, oh ya, di sini teman-teman, ya ini cara mencari nilai Z di buku kamu gitu ya. Lihat dengan digrafirem tak terhingga, ini adalah Z. Dapat Z-nya 1,96. Nah, kita masukkan angka-angkanya, S-nya 1,505 dikali 1,96, dibagi dengan gamma aksennya, tadi adalah 0,038, rata-ratanya 14,862. Kemudian dikuadratkan, dapatlah sebesar 27. Apakah 27 ini akan menghasilkan relatif error yang lebih kecil dari gamma aksen? Jawabannya belum tentu. Dia mendekati, tapi belum sampai lebih kecil atau sama dengan dari gamma aksennya. Oleh karena itu, karena di sini ya nilai n bintang ya lebih besar dari n, artinya masih kurang. Sekarang kita coba cari tahu kurang berapa gitu ya. Oke. Kalau 27, maka relatif errornya berapa sih? Kita coba cari tahu. Kalau misalnya I-nya 27, maka besar relatif errornya adalah, kalau kita masukkan ke rumus ini, di mana di sini I-nya menjadi 27, ini juga 27, sedangkan S kuadrat dan X bar itu tetap dari 15 data. Dapat 0,0401. Apakah sudah lebih kecil dari 0,038? Ternyata belum, masih lebih besar. Kalau misalnya lebih besar, langkah selanjutnya I-nya kita tambah 1. Sekarang I-nya jadi 28. Hitung lagi berapa besar relatif error jika I sama dengan 28. Ternyata dapatnya 0,0393. Udah cukup dekat gitu ya. Tapi masih lebih besar dari 0,038. Karena masih lebih besar, maka tambah 1 lagi. Dari 28 jadi 29. Besar relatif error yaitu P29 minus 1, 0,975 dikali dengan rata-rata dari 15 data, standar deviasi dari 15 data tadi 1,505 dibagi dengan akar I-nya 29, dan kemudian kita bagi dengan rata-rata 15 data, kan pakai fixed sample size ya. Dapatnya 0,0385, masih lebih besar dari 0,038. Nah, kayaknya udah deket nih kalau kita tambah 1 lagi. Sehingga I-nya 30, relatif errornya 0,0378. Inilah pertama kali dia lebih kecil sama dengan gamma aksen. Atau dengan kata lain, nilai N minimum supaya ya nilai error kita lebih kecil sama dengan gamma, yaitu sebesar 30 buah data. Dibutuhkan 30 buah data supaya bisa mencapai relatif error sesuai yang diinginkan. Nah, artinya saat ini kita udah punya 15 data, masih kurang tuh. Masih kurang berapa? Masih kurang 15 data. Oleh karena itu, lakukan atau lanjutkan simulasi hingga kita memperoleh 30 buah data. Setelah kita dapatkan 30 buah data tadi, hitunglah berapa rata-rata dari 30 data tadi, standar deviasi dan variansinya, dan kemudian coba masukkan ke persamaan ini. Seharusnya dia akan lebih kecil atau sama dengan gamma aksen. Tapi jika tidak, maka ya kita lakukan lagi seperti ini. Ya, tapi seharusnya tidak akan jauh dari nilai 30 tadi. Paling nambahnya 31, 32. Nambah 1 atau 2 data aja. Gitu. Tapi sih biasanya kalau kita udah ngambil data sesuai rekomendasi tadi, ambil 30 data atau ambil 15 lagi, ketika kita masukin kemari, biasanya sih akan lebih kecil sama dengan gamma aksen.
Kalau enggak, ya paling cuma nambah 1-2 buah data. Ya, tinggal lakukan sedikit lagi. Gitu ya. Inilah metode fixed sample size, menentukan ukuran sampel dengan fixed sample size dengan memperhatikan relative error. Apabila relative error diketahui, maka ada metode lain yang bisa kita gunakan selain fixed sample size procedure. Namanya adalah sequential procedure. Prinsipnya sama dengan seperti yang telah kita bahas sebelumnya, di mana pertama kita mengambil data terlebih dahulu sebanyak N0, kemudian kita hitung rata-ratanya. Setelah itu kita juga menghitung T dikali dengan akar dari S kuadrat per N, dan nanti kita bagi dengan X bar. Kalau teman-teman perhatikan, persamaan ini sama dengan yang sebelumnya. Ketika kita membahas berapa ukuran sampel yang baik agar ya tingkat error dari output simulasi kita cukup rendah, maka kita bisa menggunakan cara berikut sebagai alternatif. Nah, dari namanya sequential procedure. Kalau yang tadi namanya fixed sample size, di mana kalau fixed sample size, maka ya kita ambil data awal, kemudian dari data awal itu kita hitung rata-ratanya dan variansinya, dan rata-rata dan variansi dari data awal itu kita gunakan untuk memperkirakan berapa ukuran sampel minimum agar nilai relative error dapat tercapai. Nah, kalau yang ini namanya sequential procedure, berarti kita nggak menggunakan fixed sample size, kita nggak menggunakan data awal sebagai acuan untuk menentukan berapa ukuran sampel yang tepat, tapi kita melakukan pengambilan data secara bertahap. Contoh untuk lebih memahaminya, misalnya ini contoh yang sama dengan contoh sebelumnya, akan tetapi di sini kita menggunakan sequential procedure dan relative error yang digunakan sebesar 5,5% atau 0,055, di mana error tipe satunya alfa nilainya sebesar 5%. Ya. Sama seperti yang sebelumnya, yang kita lakukan pertama kali adalah ya hitung X bar dari data yang ada, menghitung standar deviasi dan variansi. Nah, cuman kalau teman-teman perhatikan di sini, simbol yang kita gunakan adalah N, bukan lagi I. Yang artinya, ya kita akan melakukan pengambilan data jika kita sudah tahu bahwa ternyata ukuran sampel kita kurang. Output yang kita miliki masih kurang untuk mencapai error yang kecil tadi, relative error yang kita tetapin. Nah, langkah pertama kita melakukan pengambilan data awal, kita udah ambil sebanyak 15 data, dan kita udah hitung nilai X bar-nya. Nah, X bar-nya yaitu nilai Y bar tadi yang 14,862. Nah, sekarang kita akan menghitung besar T dikali akar S kuadrat per N. Nah, ini juga sebenarnya sudah kita hitung di contoh sebelumnya, khususnya pada contoh absolute error, di mana nilainya adalah 0,833. Sekarang kita hitung, apabila T dikali dengan akar variansi dibagi N, kita bagi dengan X bar, apakah nilainya sudah lebih kecil atau sama dengan gamma aksen? Ya, berarti kita coba. Ini juga sebenarnya sudah kita lakukan pada contoh relative error ketika kita hendak memeriksa current error-nya, di mana nilainya adalah 0,056.
Ya, ini masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, akan tetapi di sini kita bandingkan dengan gamma aksen, ya ini soalnya agak sedikit dimodifikasi, sekarang relatif error 5,5%. Di sini ternyata masih lebih besar dari 0,052. Yang artinya, ya sampel kita masih kurang supaya bisa memenuhi relative error sebesar 5,5%. Oleh karena itu, kita lakukan pengambilan data. Berapa data yang diambil? Ya, karena ini nilainya sudah cukup dekat, maka kita akan mengambil satu buah data. Kita jalankan simulasinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ternyata nilai error dengan 15 buah data ini masih lebih besar. Oleh karena itu kita replace n dengan n plus 1. Tapi bukan hanya mereplace n saja, tapi ya kita harus benar-benar ngambil data gitu ya. Kita ambil data ke-16, ternyata setelah kita jalankan simulasinya, diperoleh output nilainya 14,71. Yang artinya, dengan n sama dengan 16 data, kita akan mendapatkan rata-rata yang baru dari 16 data. Kalau ini rata-rata dari 15 data. Kalau sekarang yang kita butuhkan adalah rata-rata dari 16 buah data ini. Kemudian nilai T-nya ini juga jadi T16-1. Kalau tadi 15-1, sekarang 16-1. Dan standar deviasinya juga dari 16 data ini. Jadi ini kita hitung lagi, sekarang berapa standar deviasi dari 16 data. Setelah kita hitung, ternyata nilainya 0,0522. Sudah cukup dekat. Sekarang karena masih lebih besar, maka kita jalankan satu kali lagi, dapat hasilnya, outputnya 14,02. Sekarang dat n yang kita miliki sebanyak 17. Kita hitung lagi berapa rata-rata dari 17 buah data ini, berapa standar deviasinya, dan kemudian kita masukkan ke sini. Didapat ternyata 0,0521. Ya, sudah sangat dekat dengan 0,052. Berarti kita ambil satu buah data lagi sebesar 13,12. Kemudian ketika n sama dengan 18, maka kita hitung lagi rata-rata dari 18 buah data ini berapa standar deviasinya. Oh, ternyata di sini errornya sudah lebih kecil atau sama dengan 0,052. Artinya apa? Artinya dengan 18 buah data ini, ya nilai relatif errornya sudah tercapai. Dimana tadi batasnya udah 5,5%. Gitu ya. Sekarang kita bisa menyatakan bahwa output kita ini sudah mendekati populasinya. Mendekati hasil sebenarnya dari simulasi kita. Bukan dengan data aktual ya, bukan dengan output aktual, tapi output sebenarnya dari simulasi. Kalau dengan aktual namanya validasi. Tapi sekarang yang kita pengen tahu adalah berapakah output sebenarnya dari model simulasi kita. Ya, kalau kita melakukan sampling, maka pasti ada error. Nah, ternyata tingkat ketelitian 5,5%, kita butuh 18 buah data. Beda dengan cara sebelumnya. Kalau cara sebelumnya kita ya nilai X bar dan S-nya dari 15 buah data saja, kemudian kita gunakan untuk mencari berapa I-nya, gitu, berapa N-nya. Kalau di sequential, ya sambil kita melakukan pengambilan data, X bar-nya dan standar deviasinya terus diupdate dengan menggunakan data terbaru. Itulah sequential prosedur. Ini rangkumannya. Nah, jika seandainya kita melakukan exploratory eksperimen, ya jenis-jenis eksperimen teman-teman pasti akan mempelajari di metodologi penelitian dan mungkin sudah diajarkan. Ya, kalau kita melakukan exploratory eksperimen, di mana ya yang namanya tingkat kepresisian
belum terlalu penting. Oleh karena itu, ya fixed sample size prosedur masih dapat kita gunakan. Ya, sebaiknya kita gunakan bahkan karena lebih mudah gitu ya. Kita hanya melakukan pengambilan data sekali, kemudian kita coba estimasi berapa ukuran sampel sebenarnya, habis itu baru kita ambil lagi datanya. Jadi pengambilan data ya mungkin hanya sekitar 2 kali atau 3 kali. Kalau kita lakukan exploratory eksperimen, maka di sini disarankan kita menggunakan fixed sample size prosedur. Nah, kapan kita menggunakan sequential prosedur? Sequential prosedur disarankan digunakan apabila kita membutuhkan tingkat kepresisian, tingkat akurasi yang baik. Gitu ya. Tingkat ketelitian sangat penting sehingga relatif errornya kecil gitu ya. Kalau misalnya nilai relatif error kecil, yang kecil itu ya misalnya lebih kecil sama dengan 0,15 atau 15%, maka disarankan di sini menggunakan sequential prosedur. Supaya hasilnya juga lebih akurat. Karena datanya terus kita update dengan data yang terbaru. Dan N0-nya sebaiknya lebih besar sama dengan 10. Kalau bisa lebih baik gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan fixed sample size apabila ya relatif errornya besar. Atau di sini yang dikatakan besar itu ya relatif errornya lebih besar dari 15% atau 0,15. Ya sama seperti yang pertama tadi di mana ya yang namanya kepresisian belum terlalu penting. Nah, di sini juga karena tingkat relatif errornya gede, yang artinya ya nggak perlu terlalu presisi. Oleh karena itu, fixed sample size silahkan digunakan. Tapi sekali lagi, jika relatif error yang diinginkan kecil, tingkat ketelitiannya dibutuhkan sangat baik, maka lakukanlah sequential prosedur. Nah, tapi jika misalnya kita hendak menentukan saya mau errornya itu berupa absolute error, maka ya cara satu-satunya ya itu dengan menggunakan fixed sample size dengan menggunakan absolute error. Ini untuk terminating simulation.